saya Prof. Syuting di Banten lama. Tunggu, saya mandi dulu ya. Oh iya, sebenarnya saya mau syuting di Banten. Kenapa pakai kaos? Inilah pakaian yang cocok untuk syuting di Banten lama. Oke pemirsa, ikuti perjalanan saya. Para wisatawan yang akan mengunjungi objek wisata Banten Lama bisa dengan mudah mengakses lokasi bangunan yang syarat dengan nilai sejarah. Bisa menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan umum dari Terminal Pakupatan Serang. Wisatawan bisa menggunakan bis jurusan Banten Lama atau menyewa mobil angkutan umum menuju lokasi. Perjalanan bisa ditempuh kurang lebih setengah jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami berada di Kesultanan Banten. Perlu pemirsa ketahui, Banten Lama merupakan salah satu objek wisata Kerajaan Banten tempo dulu yang bernuansa Islam, di mana selain berwisata, kita juga bisa berziarah ke makam-makam para Sultan Banten beserta keluarga. Objek wisata Banten Lama terletak di Kecamatan Kesemen, Serang, Banten. Untuk lebih jelasnya, ada apa saja yang ada di sekitar wisata Banten Lama ini? Saksikan video berikut ini. Masjid Agung Banten Lama didirikan pada tahun 1566 Masehi ketika Maulana Hasanuddin menjabat sebagai Sultan Banten pertama pada tahun 1552 sampai 1570 Masehi. Inilah warisan Kesultanan Banten yang masih berdiri kokoh hingga sekarang. Masjid Agung Banten dibangun oleh 3 arsitek. Yang pertama, Raden Sepat, arsitek yang berasal dari Kerajaan Majapahit yang juga membangun masjid Cirebon dan Demak. Yang kedua, arsitek Cina asal Tiongkok yakni Cek Bancuk yang diberi gelar sebagai Pangeran Abiguna. Serta Hendrik Lucas Kardel dari Belanda yang mendapat gelar Pangeran Wiraguna dari Kesultanan Banten.
Masjid yang bergaya arsitektur Cina, Hindu, Eropa, dan Jawa berdiri megah dan dikelilingi tembok dengan ketinggian 1 meter. Menara masjid juga cukup unik karena mirip dengan mercusuar. Ribuan penziarah dari berbagai daerah memadati kawasan Banten Lama untuk berziarah ke makam Sultan Maulana Hasanuddin. Para penziarah memadati kawasan Banten Lama sejak pagi hingga sore hari. Mereka yang datang ke tempat itu tidak hanya dari pelosok wilayah Provinsi Banten, tapi juga dari berbagai kota di luar Banten, seperti Jakarta, Bogor, Bekasi, Bandung, bahkan ada yang dari Pulau Sumatera. Mereka para penziarah itu datang bersama rombongan dan anggota keluarga dengan menggunakan berbagai angkutan. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada hari ini wisata Banten Lama sangat padat dikunjungi oleh para penziarah dari berbagai daerah. Maka dari itu, saya akan menemui seseorang untuk bertanya-tanya dari mana daerahnya berasal, hingga sampai tempat wisata Banten ini. Mari kita bertanya-tanya kepada para penziarah di Banten Lama ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik sehat. Pak boleh tanya, Boleh silahkan. Bapak ke Banten Lama ini sudah berapa kali berkunjung? Sering kesini waktu belum direnovasi, sekarang sudah direnov. Sekarang sudah bertambah bersih, pengunjungnya banyak, fasilitasnya memadai, semua ditata dengan rapi. Jadi orang datang ke sini ketika pulang membawa hal-hal yang baik, lebih baik dari sebelumnya. Bapak sama siapa saja ke Banten Lama ini untuk berkunjung dan berziarah di Banten Lama ini, Pak? Kesini sama keluarga tuh ada yang lagi main, ada yang lagi sholat, ada yang juga lagi belanja oleh-oleh. Dan satu lagi, apa kesan Bapak dengan Banten Lama ini? Banten Lama sudah semakin rapi sehingga enak dikunjungi. Selain berwisata, kita juga bisa berziarah ke makam-makam. Terus kita dapat pelajaran juga untuk anak-anak tentang sejarah Islam. Bangunannya masih ada dan terawat dengan rapi. Jadi banyak perubahan di Banten Lama ini ya Pak ya. Terima kasih Pak untuk wawancaranya. Semoga Bapak sehat terus dan bisa kembali berziarah bersama keluarga Bapak dan teman-teman Bapak. Sampai jumpa kembali Pak. Ini Bu, mau beli saya. Berapaan ini Bu harganya? Jualnya masih 10.003. Oh, 10.003. Boleh 3.000-an satunya. Oh, iya dah. Saya beli 20, 2 bungkus berarti 10. Iya. Mau milih sendiri apa diambilin? Oke, sambil Ibu milih, saya juga milih. Inilah telur asin yang berasal dari Banten Lama, oleh-oleh khas Banten Lama. Kalau tidak membeli telur asin khas Banten Lama, tidak sempurna untuk berkunjung di wisata Banten Lama ini. Inilah Benteng Serosoan yang terletak berdampingan dengan Masjid Agung Banten.
Keraton Surosoan atau bisa juga dikenal sebagai Benteng Surosoan diperkirakan berdiri pada abad ke-17. Keraton atau Benteng Surosoan ini didirikan antara 1526 sampai 1570 pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin, raja pertama Kerajaan Banten. Bangunan ini dulunya menjadi tempat tinggal Sultan beserta keluarga dan pengikutnya. Sayangnya, bangunan yang pernah menjadi saksi kejayaan Kerajaan Banten ini kondisinya tidak utuh lagi. Sekarang Keraton Surosoan hanya berupa puing-puing reruntuhan, pondasi ruangan-ruangan berbentuk segi empat, dan kolam. Kehancuran yang pertama kali terjadi ketika perang saudara antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putra mahkota Sultan Haji yang dibantu oleh VOC pada tahun 1680. Akibatnya Keraton Surosoan atau Benteng Surosoan di bumi hanguskan oleh Sultan Agung Tirtayasa sebelum melanjutkan perlawanan dari Tirtayasa. Kehancuran kedua terjadi pada tahun 1808. Keraton Surosoan atau Benteng Surosoan dihancurkan oleh pihak Belanda yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal VOC saat itu bernama Herman William Daendels. Kaibon artinya keibuan. Keraton Kaibon merupakan istana yang dibangun untuk Ibunda Sultan Saifuddin. Latar belakang pembangunan istana ini karena pada masa itu Sultan Saifuddin yang masih berumur 5 tahun masih terlalu muda untuk memegang pemerintahan, sehingga kursi pemerintahan sementara dipegang oleh Ratu Aisyah. Keraton Kaibon yang terdiri di tanah seluas mencapai 4 hektar ini dibangun menggunakan batu bata yang terbuat dari pasir dan kapur. Walaupun telah hancur, beberapa reruntuhan di keraton ini masih terlihat pondasi dan pilar-pilar yang utuh. Tahun 1832, Keraton Kaibon dihancurkan oleh pihak Belanda yang dipimpin oleh Gubernur VOC, saat itu Jenderal Daendels. Penyerangan dilakukan karena Sultan Saifuddin menolak dengan keras permintaan sang jenderal untuk meneruskan pembangunan Jalan Raya Anyer Panarukan. Bahkan utusan jenderal yang bernama Dufui dibunuh Sultan hingga kepalanya dipenggal, kemudian dikembalikan kepada Jenderal Daendels. Marah besar, Jenderal VOC tersebut menghancurkan Keraton Kaibon hingga meninggalkan puing-puing yang tersisa saat ini. Ini puing reruntuhan Keraton Kaibon meninggalkan cerita tentang kejayaan Banten lama, walaupun hanya berupa reruntuhan dan pondasi-pondasi bangunan.
tidak membuat pengunjung berhenti mengunjungi cagar budaya di Provinsi Banten ini. Selain ingin melihat kejayaan Banten tempo dulu, keraton ini juga sering dijadikan pengunjung dan pasangan muda-mudi untuk mengabadikan diri dengan latar belakang keraton yang klasik serta artistik. Pada masa jayanya, benteng Spellwitz yang memiliki ketinggian 3 meter ini dibangun oleh Hendrik Lucas John Cardell pada tahun 1681 sampai 1684, yaitu pada masa Sultan Abunas Abdul Qohar. Sedangkan nama Spellwitz digunakan untuk menghormati gubernur Hindia Belanda yang saat itu masih berkuasa, yaitu Cornelis Jan Zoon Spelman. Bagian dari Gemar akan berkunjung beberapa tempat wisata yang menyimpan nilai sejarah, maka tidak ada salahnya jika Anda berkunjung ke suatu tempat yang berada di wilayah Banten Lama. Benteng Spellwitz merupakan destinasi wisata yang telah dikenal oleh masyarakat sebagai tempat wisata yang memiliki ikatan erat dengan masa kejayaan Belanda di Indonesia. Konon benteng Spellwitz tidak menggunakan tenaga pribumi untuk pembangunannya, namun masyarakat Tionghoa dikerjakan dengan upah yang sangat rendah untuk membangun benteng Spellwitz. Vihara Avalokitesvara dibangun pada abad ke-16 pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Vihara tertua di Provinsi Banten ini didirikan oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Kalijaga. Pada masa itu masih banyak pengikut Putri Ong Tin, istri Sunan Kalijaga, yang memegang kepercayaan leluhur. Karenanya Sunan Kalijaga membangun tempat ibadah untuk mereka. Uniknya Vihara Avalokitesvara yang juga disebut sebagai kelenteng Tridharma ini melayani 3 kepercayaan sekaligus. 3 kepercayaan itu adalah Konghucu, Taoisme, dan Buddha. Keunikan lain terletak pada ukiran di dalam vihara. Ukiran tersebut menceritakan tentang kejayaan Banten.
Juga peran vihara ini ketika terjadi tsunami dan letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883. Selain itu, di pekarangan vihara terdapat air sumur yang dipercaya memiliki kemampuan untuk menyembuhkan penyakit, membuat awet muda, dan mengabulkan permintaan. Air sumur ini disebut sebagai air ketulusan hati. Objek wisata Batu Lama tidak hanya untuk liburan. Kita bisa mendapatkan ilmu dengan mengunjungi objek wisata Batu Lama ini. Kita bisa mengenal sejarah dan peradaban suatu bangsa. Saya Nana Hatami beserta kru yang bertugas mohon pamit, sampai bertemu kembali di lain acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peninggalan sejarah mempunyai nilai yang sangat tinggi dan sangat bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Pelestarian peninggalan bersejarah adalah cara penting bagi manusia untuk menyampaikan pemahaman tentang masa lalu kepada generasi mendatang. Peninggalan bersejarah adalah benda fisik maupun tak berwujud dari suatu kelompok atau masyarakat. Peninggalan bersejarah diwarisi dari generasi masa lalu, dipelihara saat ini dan diteruskan untuk kepentingan generasi mendatang. Peninggalan bersejarah berupa benda-benda berwujud, meliputi arca, benteng, makam, monumen, candi, prasasti, situs, dan lain-lain yang dianggap layak untuk dilestarikan demi masa depan. Warisan budaya dan sejarah alam suatu bangsa memiliki nilai yang sangat tinggi dan unik sebagai identitas yang bisa diperkenalkan ke dunia.